Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. فإن صدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Para ustazah, ibu-ibu, hadirat sekalian yang berbahagia, mari kita lanjutkan ta'lim kita pada siang hari ini. Yang pada hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Tadhkirul Qaul, ya, yaitu pada halaman 35. Ya, halaman 35. Wa qala sallallahu alaihi wasallam afdhaluz zikri al-khafi. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam afdhaluz zikri al-khafi. Wa qila az-zikru al-khafi la ya'rifuhu al-malak. Li'annahu la itla'a lahu 'alaihi fa huwa sirrun bainal 'abdi wa bainallahi ta'ala. Ya, Nabi bersabda, afdaluz zikri al-khafi. Sebaik-baik ya zikir itu dilakukan secara khafi. Apa itu khafi? Ya, pelan-pelan ya. Jadi enggak teriak-teriak ya, enggak sampai ya, mengeluarkan suara yang keras itu. Ya. Wakila, ada satu pendapat mengatakan az-zikrul khafi la yarfa'uhu al-malak. Ya, zikir yang dilantunkan secara pelan-pelan atau rahasia la yarfa'uhu al-malak. Ya, itu tidak disampaikan kepada malaikat. Ya, jadi zikir yang kita baca pelan-pelan itu ya, Allah enggak suruh malaikat untuk mendengarkannya. Kenapa? Karena yang tahu hanya siapa? Dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Ya, itu seperti halnya kita niat Ibu sekalian. Itu niatkan yang terpenting itu adalah dari apa? Hati kita. Ya, kalau kita ngeluarin suara berarti kan Allah suruh dengerin malaikat tuh, ya, itu. Tapi kalau namanya hati, ya, itu Allah dan siapa? Hambanya yang tahu gitu, ya. Baik. Fahuwa sirrun bainal abdi wa bainallah. Jadi zikir yang dilantunkan secara rahasia atau pelan-pelan itu apa? Ya, rahasia ya antara seorang hamba dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Kaza zakarahu Syekh Abdul Qadir. Ya, demikian yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Wa fi hadisin Al-Baihaqi an Aisyata az-zikrul ladzi la tasma'ul hafazah yazidu 'ala zikril ladzi tasma'uhu al-hafazah sab'ina dha'fan. Ya, dalam sebuah hadis disebutkan ya zikir yang tidak didengar ya al-hafazah. Al-hafazah itu adalah malaikat yang tukang nyatet. Ya, al-hafazah itu. Jadi nyatet itu malaikat raqib dan atid. Itu kan dua malaikat yang memang Allah perintahkan untuk mencatat tuh, ya. Jadi kata Nabi, zikir yang tidak dengar oleh atau tidak dicatat oleh malaikat yang tukang nyatat, yazidu ala zikril ladzi tasma'ul hafazah. Ya, itu pahalanya lebih besar daripada zikir yang kita baca secara keras, ya. Artinya yang dicatat oleh siapa? Dua malaikat yang tukang pencatat amal-amal kita. Ya. Nah, berapa kedudukannya? Di sini sebutkan sab'ina dha'fan.
ya sampai 70 kali lipat. Ya. Jadi kalau kita zikir kencang pahalanya cuma satu, tapi kalau kita zikirnya secara rahasia pelan-pelan itu berapa kali pahalanya? 70 kali lipat. Sab'ina dha'fan. Tuh, ya. Qala Al-Manawi, ya, berkata Syekh Al-Manawi, wa qila arada bidzalik az-zikr at-tadabbur wa tafakkur fi masnu'atillah, ya. Jadi yang dimaksud zikir secara khafi, pelan-pelan itu adalah apa? Dimaksud apa? Az-zikr at-tadabbur. Zikir dengan mentadaburi. Ya, apa sih tadaburi? Ya mentadabur itu artinya zikir yang kita baca itu benar-benar kita apain? Kita hayatin. Ya, bukan saja sekedar kita baca, akan tapi kita hayati bacaan zikir yang kita baca itu. Ya, tuh. Wat tafakkur, dan juga apa? Ya, zikir yang dilakukan dengan cara memikirkan fi masnu'atillah, terhadap segala ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh. Jadi kan kita disuruh tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi zatillah. Ya, berpikirlah kalian ya tentang bagaimana ciptaan Allah yang begitu hebat, tapi jangan kamu memikirkan bagaimana zat Allah. Ya, tuh. Wa alaihi, ya, dan juga segala macam apa alaih, kekuasaan-kekuasaannya, ya, wal mutabadir iradat az-zikri al-qalbi. Yang dimaksud al-iradah di sini adalah zikir dalam apa? Dalam hati. Ya, jadi enggak perlu kita ngapain? Teriak. Ya, tapi nanti di samping ada keutamaan ya atau adanya perbedaan di kalangan ulama tentang zikir yang baik seperti apa, kencang atau pelan-pelan. Ya, nanti ada ini dibahas sini juga, ya. Wa qala al-Alqami, ya, berkata al-Alqami, la'allal muradu bihi at-tadabbur wat tafakkur fi masnu'atillahi ta'ala. Ya, kata Al-Qalbi, beliau kata Al-Alqami, ya, yang dimaksud ya zikir secara khafi itu maksudnya apa? Mentadabburi dan juga memikirkan segala ciptaan-ciptaan Allah. Ya, jadi bukan sekedar kita diem, capek bacaan diem itu apa? Ya, kita enggak menghayati dari apa yang kita baca. Ya, ada memang satu bentuk zikir yang harus kita baca pelan-pelan, ada juga yang harus apa ya? Kencang. Ya, ada waktunya kita baca pelan, ada waktunya kita baca kencang. Ya, ya kayak kita Pak Bu lagi belajar Al-Qur'an atau anak kita lagi baca Quran, dia baca Quran enggak pakai suara, kita enggak suka tuh. Ya, kenapa? Karena kita enggak tahu bacaannya benar atau tidak. Ya, karena dalam membaca Al-Qur'an itu ada pengucapan makhraj-makhraj yang harus terdengar. Ya, tuh. Kalau orang dulu kan orang tua kita lu baca Quran ya harus pakai suara. Ya, kalau enggak pakai suara gimana gue tahu betulin lu yang benar yang salah. Tuh, ya. Jadi harus pakai suara. Ada apanya? Ada waktu-waktunya. Wa fistinbatil ahkam asy-syar'iyyah. Ya, begitu juga fungsi daripada zikir secara rahasia itu kepada Allah, tujuannya apa? Fi istinbatil ahkam asy-syar'iyyah, dalam rangka untuk mengambil hukum-hukum syariat. Ya, hukum syariat. Kenapa? Ya karena kan ya dalam penerapan hukum syariat itu ya kan enggak semua orang suka dengan hukum-hukum syariat atau hukum Islam. Kenapa? Karena kita kan negaranya juga bukan negara Islam. Ya, di situ ada berbagai macam agama atau keyakinan yang mereka itu pasti berbeda pemahaman mereka. Ya, jadi kita apa? Harus bisa menyesuaikan juga, ya, itu. Wat tasawwur al-masail al-fiqhiyah, ya, dan juga dalam rangka memberikan gambaran tentang masalah-masalah apa? Fikih. Ya, tuh. Allati yajriha asy-syakhs 'ala qalbihi, ya, yang mana ya gambaran tentang masalah-masalah fikih itu yang ada dalam siapa? Ya, pribadi diri seseorang.
Ya. Jadi Bu, kalau orang-orang itu orang salaf ya, ketika mereka itu zikir ya, ada yang dengan cara memeramkan mata ya, tuh memadamkan matanya, ada yang dengan cara goyang-goyang ya, itu cara-cara yang begitu tuh seperti namanya dalam hal itu torikoh namanya ya. Ada kan orang baca la ilaha illallah tuh dari dia duduk sampai berdiri jongkok, diri sampai duduk lagi ya, itu cara-cara dia tuh ya. Ada seperti itu yang saya pernah bilang apa namanya Suryalaya, ya kan? Itu pesantren Suryalaya Abah Hanom, ya. Dia kalau ngajarin talqin itu kan disuruh ngapain tuh? Baca la ilaha panjangin. La ilaha illallah. Iya, bentar illallah kaget dari pelan la ilaha illallah gitu. Ada kan? Ya ada. Kenapa? Karena orang-orang seperti itu dia bisa lebih menghayati. Ya, artinya cara mereka seperti itu. Enggak kita salahin. Ya, tapi memang ada kalanya kita zikir nggak perlu kencang-kencang ya. Kalau kita lagi tengah malam ya, di tengah masyarakat orang sedang pada istirahat, jangankan malam, siang juga kita kalau bisa jangan karena mengganggu. Ya itu. Nah, itu buktinya apa? Agar mereka itu paham tentang bagaimana ya melantunkan zikir. Ada waktunya dia boleh keras, ada waktunya dia harus apa ya pelan dalam membaca apa zikir itu ya. Wa yatafakkar fiha ya, dan dia memikirkan tentang apa yang menjadi ciptaan Allah itu. Walihaza, oleh karena ini qala sallallahu alaihi wasallam ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, allazi la tasma'uhu al-hafadzah ya, zikir yang tidak didengar oleh malaikat yang tukang mencatat, ail muwakkilun bi kitabil a'mal, yang kerjaannya untuk mencatat amal-amal, walam yakul ladzi la ta'lamuhu, jangan kita ngira atau jangan kita pahami kalau malaikat itu nggak tahu ya, tetap tahu ya, cuma dalam hal ini ibarat kata itu apa ya, ya dia dengar cuma malaikat merasa oh nih orang zikir bener-bener nih ya, bahasa kitanya biarin dah langsung ke Allah aja tuh urusannya. Kalau kayak gini nih urusannya apa berat nih orang, nggak pakai perantara lagi ya, karena makomnya udah luar biasa nih orang ya. Kalau harus saya lagi berarti kan nanti gimana gimana gitu ya, akhirnya apa langsung tembus ke langit itu ya, sampai kepada langsung kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala ya. Wa sababu ziyadah fi dzalik ya, sebab adanya penambahan pahala ya sampai dilipatkan 70 kali lipat tadi, annahu fi ghalibi masailihi naf'un muta'addidun wa ziyadatu iman wa ikhlas ya, karena biasanya orang kalau zikir itu pelan-pelan itu ya, itu akan lebih menjiwai, lebih menghayati, dan untuk mencapai keikhlasan lebih dekat. Ya, kenapa lebih dekat? Ya karena nggak ada yang pengen dipamerin, ya kan? Orang kita zikir kenceng, biar orang dengar, oh si Fulan tuh masya Allah zikirnya tuh luar biasa, ya semangat banget tuh, ya itu. Tapi kalau dibaca secara pelan-pelan, rahasia itu ya udah, ya artinya hal-hal yang mengarah kepada riya, ya itu insya Allah jauh, ya itu. Baik. Dan juga apa? Waziyadatu iman, ya, dan berpotensi juga apa? Akan menambahkan keyakinannya dia, keimanannya dia. Ya, tuh. Ibu-ibu pernah nggak zikir malam hari, ya, dalam keadaan gelap gulita, ya, udah gelap lampu dimatiin, ibu apa tuh mermin mata. Coba rasakan apa yang ibu rasakan ketika itu. Serem. Oh, serem. Oh, jangan bayangin yang lain. Ya. Ya. Jadi kita zikir sendirian, malam lampu matiin, mata kita apa ya? Kita mermin. Ya, kita baca apa tuh? La ilaha illallah aja tuh. La ilaha illallah tuh, Bu. Kalau kita hayati subhanallah.
Ya, Tuh kita benar-benar meyakini kayaknya tuh diri kita tuh ke bawah sama kalimat Allah tuh ke atas sampai ke Allah. Ya, kalau kita tuh kayak terbang tuh, ya. Itu dengan kita baca la ilaha illallah, ya. Tapi kalau kita baca istighfar, yang kita hayatin dosa kita. Ya, dosa ingat tuh, ya jangan yang lain. Ya, kalau lagi baca istighfar ingatnya jalan-jalan, nggak kena-kena. Ya, kenapa? Karena orang lagi istighfar itu minta pengampunan dosa. Ya, kalau orang istighfar yang ingat senang-senangnya, lupa. Allah bilang nih orang porak-porak doang ini istighfarnya ini. Ya, itu. Jadi bagaimana kita bisa apa itu? Menjadikan saat kita itu melaksanakan zikir, kita itu terbawa dengan apa yang kita baca. Ya, la ilaha illallah berarti kita menyaksikan ya kita lagi ke bawah gitu. Terus ke atas tuh, ya. Ketika sampai illallah udah tuh, enak tuh. Ya, tuh, apalagi jangan sampai bernapas, tahan napas kita itu. Ya, itu akan lebih memberikan apa? Makna yang lebih berarti dalam apa? Diri atau jiwa kita. Apa artinya? Ketenangan kita. Ya, tuh. Kenapa? Karena Allah sudah bilang, "Ala bizikrillahi tatmainnul qulub." Cukup kalian dengan mengingat aku, hati kalian pasti tenang. Ya, nah berarti kalau kita selama ini masih hidup belum tenang, bawaannya galau, gelisah, berarti kita kurang apa? Kurang zikir sama Allah. Ya, Bu. Tuh, orang kalau disayang sama Allah, Bu, itu mulutnya akan ringan selalu berzikir kepada Allah. Ya, orang kalau dibenci sama Allah, itu mulutnya berat untuk zikir kepada Allah. Ya, berat, ya. Orang kalau udah terbiasa, Bu, Allah cinta itu, lagi ngapainnya ada zikir. Ya, lagi makan buang zikir. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ngulak, la ilaha illallah, la. Nah, iya. Ya, tuh lagi ngaduk sayur, la ilaha illallah. Pelan-pelan aja jangan kencang-kencang. Ya, itu. Jadi lo ngapain aja, sedang apa aja dia zikir. Yang penting jangan lagi nongkrong. Ya, kalau lagi nongkrong dalam hati aja, enggak apa-apa. Ya. Diucapin ya, jangan. Baik. Wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Asyaddul a'mal" nih. Ya, seberat-berat amal adalah apa? Ai as'abuha wa asqaluha. Ya, amal yang susah, yang berat itu apaan? Salasa. Ya, ada 3 tuh yang orang tuh berat untuk ngelakuinnya. Kalau memang enggak ada hidayah dari Allah, ya, tuh. Zikrullah ta'ala ala kulli hal. Yang pertama, ya. Tuh, orang berat kalau dia bisa selalu zikir kepada Allah dalam berbagai macam keadaan. Bu, kita kalau lagi senang zikir biasa. Ya. Tapi ketika kita sedang dihadapkan dengan suatu persoalan atau masalah, biasanya kita apa? Malas zikir. Ya, kenapa malas? Karena yang terpikir adalah apa? Ya, masalah urusan dunia. Zikir lagi nih, gue lagi agak punya duit gini. Ya, mendingan punya duit yang banyak gitu. Ya, padahal kalau dia sadar ketika seseorang dihadapkan dengan persoalan hidup dunia saat itu, dia harus sadar, ya, kenapa kok rezeki kali ini agak sulit, ada apa nih? Ya, kita jadi apa? Introspeksi diri kita. Mungkin saya kurang dekat kali sama Allah. Mungkin Allah lagi negur saya kali. Ada salah apa ya Allah diriku padamu gitu aja. Ibu memang kenapa? Ya, kita bisa kok bermain berbahasa puitis kepada sang kekasih kita. Kenapa kita nggak bisa berbahasa puitis kepada sang yang paling kita kasihi Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, iyalah. Ibu-ibu yang masih ada lakinya bisa kan berkata-kata manja kepada suaminya? Bisa kan? Kepada Allah juga boleh, Bu. Allah senang justru. Ya. Tuh. Nah, iya karena kecintaan kita kepada Allah dan Rasulullah itu harus melebihi kecintaan kita kepada orang yang paling kita cintai. Ya. Orang kalau lagi cinta benar manja-manjaan kan enak, Bu. Ya, manja ya Allah, apa salahku kepadamu dirimu ya Allah, gitu kan. Ya. Bila diriku ada kesalahan, tolong ampuni ya Allah. Kalau dosa, ampuni ya Allah.
Ya, kalau salah benerin ya Allah gitu. Ya, tidak ada daya pada diriku ya Allah kecuali hanya kepadamu ya Allah aku meminta. Tuh. Nah, iya. Kenapa? Nah iya ya. Kadang kita apa ya? Ya komunikasi sama Allah kadang kurang bisa juga sih. Ya, kita lebih bisa berkomunikasi sama makhluk. Ya, tetapi kepada sang holik kita kadang lupa. Nah itu, nggak kelihatan, ngomong nggak kelihatan kan ya kan? Ya, kalau dikasih lihat juga kita nggak akan mampu. Ya, itu. Baik. Jadi yang pertama yang berat apa itu? Ya, seseorang yang zikir kepada Allah dalam berbagai macam kondisi atau keadaan. Ai ij'al nafsaka maaf. Ai fi kulli zamanin wa makanin. Ya, tuh, dalam setiap waktu dan tempat. Artinya nggak mengenal tempat, Bu. Ya, coba Bu, kita kalau di mana aja kita zikir, maaf ya, pasti kita akan diarahkan sama Allah. Ya, kita kalau lagi zikir sama Allah, mau berbuat maksiat kita mikir, astagfirullahaladzim. Ya, kenapa? Karena kita lagi ngapain? Pacaran sama Allah. Ya, kita lagi ngapain? Ya, berdemenan sama Allah. Jadi kalau kita lagi pacaran sama Allah, kita zikir, berarti Allah pasti ngapain? Lindungin kita. Ya, minimal dari perbuatan maksiat, maksimalnya dari berbagai macam bala. Ya, Bu. Ya, kita kan harus sadar ketika kita dekat sama Allah, ya, selangkah Allah bakal dekat sama kita sejengkal. Ya, lebih gede dan mana? Jengkal sama langkah. Lebih gedean langkah kan? Ya, jengkal lebih dekat. Ya, kita dekat sama Allah sejengkal, Allah lebih dekat kepada kita daripada urat nadi. Coba bayangin, urat nadi jaraknya berapa setengah senti aja nggak ada. Ya, tuh. Bayangin betapa Allah akan memberikan apa itu? Ya, jaminan apapun, ya. Kalau kita dekat sama Allah aja dah. Ya, insya Allah apa yang kita pengen pasti diapain? Diberikan oleh Allah itu. Ya, tapi memang apa ya? Kualitas keimanan kita memang makomnya belum sampai. Ya, kenapa? Karena tadi ya, kalau Nunung bilang karena nggak kelihatan Ustaz. Nah, itu. Ya, karena kalau kelihatan semua, saya yakin di dunia ini nggak ada yang nggak mau apa ya, beriman kepada Allah. Pasti semua mereka beriman. Ya, nah yang menyebabkan kita itu pengen berbuat baik itu adalah apa? Keyakinan hati kita. Kenapa? Kalau kita itu selalu diapain? Muraqabatullah, diawasin oleh Allah. Ya, Bu. Kita jangan jauh-jauh lah. Ibu-ibu aja contohnya yang masih punya laki. Kalau jalan-jalan, ya, bareng teman-teman alumni reuni, ya kan? Ada perasaan takut gak kalau lagi jalan deketan sama teman sealumni dulu? Pasti kan? Nah iya, ya takut. Ya, oh takut ntar laki gue lihat tadi putu, ada yang mutu lagi nih, gimana itu kan? Ya, nah itu kita kepada suaminya udah sedemikian lupa kita khawatirnya, ya, ya. Padahal suami kita ketika itu ada gak di situ? Laki kita ada gak waktu itu? Gak ada. Ya, Allah nggak ada, kenapa kita nggak mau takut? Ya, kalau laki kan nanti bisa ada yang mutu, Ustaz, nanti putih dikirim ke laki saya. Kalau Allah kan nggak ada yang mutu, siapa yang bilang nggak ada yang mutu? Ya, malaikat mutu dari atas, dari bawah, dari samping, ya, tuh. Semua di apa yang disimpan di filenya malaikat. Ntar waktu di padang mahsyar baru kita dikasih apain? Lihat, no, Bukhari dulu waktu reuni no, ya, lu lagi jalan ame, ya, bekas pacar lu dulu di sekolahan gitu. Ya, bini lu nggak tahu memang cuma tuh kalau kasih lihat dulu. Ya, tuh ketahuan nggak? Ketahuan, tambah malu kita Bu. Mendingan ketahuan sekarang di sini daripada nanti di akhirat. Ya, tuh. Baik. Yang kedua, yang berat dilakukan adalah wa muwasatul akh. Ya, muwasatul akh artinya apa? Ai muawanatihi, memberikan bantuan kepada saudara kita. Ya. Bu, di dunia ini banyak orang lebih baik, ya, lebih dermawan kepada teman ketimbang sama saudara sendiri. Kenapa gerangan demikian?
Coba, gerangan apa yang menyebabkan demikian? Orang lebih baik kepada teman ketimbang saudara sendiri. Apa sebabnya coba? Hah? Biar lihat, ya. Kan ada orang bilang katanya, saudara jauh bau wangi deket. Nah, ya kan? Ini salah. Ya, kenapa kok kita bisa jadikan saudara jauh wangi kok dekat bau nggak enak? Kenapa? Ya mungkin kita salah berinteraksi. Ya, kita salah apa? Komunikasi. Ya, sehingga apa? Ya sehingga ketika kita dekat sama dia bawaannya takut. Kenapa? Kita mau ngapa-ngapain susah. Coba kalau kita yakinin Allah yang selalu ngawasin kita, kita akan adem sama saudara-saudari kita. Ya, nggak ada perasaan-perasaan kalau kita lakuin maksiat itu nggak ada yang tahu, nggak ada. Ya, dia selalu mengikut sertakan Allah dalam apa? Dalam dirinya. Ya, nggak akan ada yang mau itu orang melakukan maksiat. Itu yang kedua, ya. Min malika, ya. Nah, pemberian bantuan itu dari siapa? Dari mana? Min malika, dari harta kamu sendiri. Ya, jangan memberikan bantuan ya kepada orang lain apa dari harta orang, jangan. Ya, tuh. Jadi yang terbaik itu kita membantu orang dari apa ya? Modal harta kita sendiri, bukan dari orang lain, ya. Wa insaful fakir al-ba'is, tuh, min nafsik. Yang ketiga adalah apa? Memberikan bantuan atau menolong orang fakir al-ba'is min nafsik, yang lagi benar-benar membutuhkan. Dari mana? Dari harta kamu sendiri. Ya. Jadi ada tiga tuh yang berat. Satu apa? Zikir kepada Allah di mana saja berada. Yang kedua, kata Nabi, memberikan bantuan kepada saudara sendiri. Yang ketiga, memberikan bantuan kepada orang fakir yang lagi benar-benar butuh. Tapi hartanya itu dari punya kita sendiri. Itu tiga hal tuh yang berat dilakukan oleh semua orang tuh, ya. Baik. Ai ij'al nafsaka khadiman lil muhtaj. Ya. Kata pengarang kitab ini, jadikanlah diri kamu itu khadiman. Ya, sebagai pembantu. Ya, orang kalau pembantu biasanya ngapain sih, Bu? Ya. Kalau pembantu yang benar ngapa-ngapain enggak harus disuruh. Bantu yang benar. Ya, pembantu sekarang kan susah, kalau nggak disuruh nggak dikerjain. Apalagi kitanya nggak ada, ya kan? Pembantu yang benar itu kalau itu memang suatu pekerjaan wajibnya dia, nggak ada majikan dia ngapain? Kerjain, ya. Jangan ketika ada majikan baru kosong segala berisik gitu. Ya, kalau nggak ada majikan ngapain? Duduk, main HP, ya, tidur-tiduran, ngaca, ya kan? Ya, kalau perempuan bantunya kan gitu, ya. Nah, kalau seorang pembantu yang benar itu dia akan apa? Dia akan punya yang namanya kesadaran posisi atau kesadaran status, ya. Begitu pula orang menjadi khadimun, ya, pembantu orang lain itu, ya, dia nggak pandang dulu yang dibantu mau saudaranya ke, mau bukan ke. Kalau itu suatu kebaikan, aku akan berikan jika aku mampu untuk memberikan kebaikannya. Ya, itu maksudnya itu. Baik. Allazi asabahu min bu'sin aw syiddah. Ya, yang mereka itu sedang mendapat apa namanya itu, ya, asabahu bu'sin. Asabah bu'sin itu yang memang apa? Benar-benar dalam keadaan susah yang sangat, ya, tuh. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alamatu hubbillah hubbu zikrillah, ya, wa alamatu bughdillah bughdu zikrillah azza wajalla. Ya, tanda ada bukti seseorang cinta kepada Allah, dia selalu berzikir kepada Allah. Ya, tanda atau bukti dia benci sama Allah, dia selalu ngapain? Malas berzikir kepada Allah. Itu tandanya itu, ya. Tuh. Rawahu al-Baihaqi, hadis ini diriwayatkan oleh Imam al-Baihaqi. An Anas bin Malik qala al-Mannawi, ya. Dari Anas bin Malik qala al-Mannawi, al-Imam al-Mannawi, alamatu hubbillah li 'abdihi hubbi 'abdihi li dzikrihi. Ya, tanda cintanya Allah kepada seorang hamba, hubbi 'abdihi li dzikrihi. Ya.
Allah berikan dia selalu apa ya? Ingat kepada Allah. Ya, jadi Allah tandanya cinta kepada hambanya itu Allah selalu ingetin dia untuk selalu zikir kepada aku kata Allah. Itu tandanya Allah sayang, ya. Tuh. Idza ahabba 'abdan ya zikrihi ya dan apabila ya seorang hamba mencintai untuk mengingatnya wa idza dzakara habbaba ilaihi dzikruhu ya dan kalau Allah ingat sama dia dan Allah pun juga ingat akan kepada siapa itu hambanya yang berzikir wa aksuhu sebaliknya ya kalau tuh seorang hamba nggak mau zikir Allah juga ngapain ingetin sama dia. Ya, kalau seorang hamba nggak mau dekat sama Allah, Allah ngapain deketin sama dia? Ya, tuh Allah aja begitu bu. Kita ngapain? Ya, memberikan bantuan kepada orang kalau orang lain itu nggak punya kepedulian. Ya, kan yang namanya orang dalam bermasyarakat itu kalau bisa kita jangan nganggur. Kita nggak mampu untuk memberikan dalam bentuk materi, dalam bentuk apa? Tenaga bisa. Ya, tenaga nggak bisa, mungkin ilmu. Ya, ilmu nggak bisa mungkin ya diem jangan duit kagak tenaga kagak harta kagak ngomong mulu nyinyir mulu tuh nyalain orang ini nggak bener ya tuh kalau kita udah nggak bisa ngapa-ngapain udah diem aja dah ya jangan nyinyir jangan nyanyi dangdut mulu jangan nggak enak kedengarannya itu ya tuh baik rawahu al-Baihaqi ya diriwayatkan oleh Imam Baihaqi Anas bin Malik al-Manawi maaf sudah ya wa qala sallallahu alaihi wasallam dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda hikayatun anillah ya nah ini hadis qudsi ana ma'a abdi kata Allah aku akan selalu bersama siapa hambaku ya ai bi ilmi yaitu dengan apa ilmu yang aku punya idza dzakarani apabila dia ingat kepadaku wa fi riwayatin ma dzakarani ya tuh yaitu ingat kepadaku wa taharraqat fi syafatahu dan dia selalu berzikir dengan melantunkan zikir kepadaku dari mana dari dua bibir yang dia punya itu ya tuh zikirnya itu qala Ibnu Hajar al-Asqalani Ibnu Hajar al-Asqalani berkata fi Bulughul Maram dalam kitab Bulughul Maram akhrajahu Ibnu Majah yang dikeluarkan oleh Ibnu Majah wa sahahahu Ibnu Hibban dan sahihkan oleh Ibnu Hibban wa zakarahu al-Bukhari dan disahihkan oleh Imam Bukhari ta'liqan wal mu'allaq ya yaitu ta'liq komentar yang dikaitkan mahudzifa min awwali isnadihi yang dibuang dari awal sanadnya qala al-Hakim wa hadza wa ma asbahu min al-hadis fi dzikrihi an yaqdha la an ghaflah li anna dzalika haqiqatul adzikr fayakunu ya jadi yang dimaksud penjelasannya itu ya agar kita itu jangan pernah berhenti dari berzikir kepada Allah ya jadi kapan saja di mana saja kita apa ya rajin berzikir kepada Allah ya Bu sekalian kayaknya hujannya terus menerus banjir gak ini ya oh, iya. Baiklah ibu-ibu saya kira cukup dulu sampai sini ya nanti kita lanjutkan ibu-ibu saya lihat datangnya pelingkup aja pelingkungan ya mudah-mudahan nanti